Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 20044111026, kelas 3A, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika. Dosen pengampu Bapak Muhammad Akram Hamzah, Eskom Mkom, mata kuliah Struktur Data dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya akan menjelaskan pertemuan 10 yang berjudul pencarian atau searching. Pencarian searching merupakan proses yang sangat penting dalam pengolahan data. Proses pencariannya yaitu dengan menentukan nilai data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Jadi algoritma pencarian searching dijelaskan secara luas berarti sebuah algoritma yang menerima masukan berupa sebuah masalah dan menghasilkan solusi untuk masalah tersebut yang biasanya didapat dari evaluasi. Algoritma pencarian atau searching terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, pencarian berurutan atau sequential search. Yang kedua, pencarian bagi dua atau pencarian binary search. Selanjutnya, pencarian berurutan atau sequential search. Metode ini bertujuan untuk menambah elemen baru setelah elemen terakhir larut. Maka terdapat sebuah varian dari metode pencarian yang beruntun yang mangkus. Nilai X yang akan kita cari sengaja ditambahkan terlebih dahulu. Data yang ditambahkan setelah elemen terakhir larut ini disebut sentinel. Inilah contoh metode pencarian beruntun atau sequential search. Misalkan nilai yang dicari adalah 42. Pemeriksaan dilakukan terhadap elemen 60, 12, 76, 23, 11, 42 ditemukan. Ternyata nilai ditemukan pada elemen ke-6. Indeks lari yang dikembalikan. Selanjutnya, proses dari pencarian berurutan atau sequential search. Pertama, data akan melakukan perbandingan satu persatu secara berurutan dalam data dengan data yang akan dicari. Proses pencarian ini akan terjadi sampai data ditemukan atau tidak ditemukan dalam kumpulan data tersebut. Pencarian ini akan melakukan pengulangan dari kata awal hingga data akhir sesuai dengan jumlah datanya. Jika data yang dimasukkan sama dengan data yang dicari, maka data telah berhasil ditemukan. Tapi jika pengulangan terjadi dari data awal hingga data akhir dan tidak ada yang sama, maka tersebut tidak ditemukan. Kelebihan dan kekurangan dari pencarian berurutan sequential search. Pertama, proses pencarian menggunakan sequential search cenderung lebih cepat dari efisien untuk di jumlah data yang terbatas atau tidak terlalu banyak. Kedua, algoritma yang digunakan juga lebih sederhana atau tidak terlalu rumit. Ketiga, kekurangan yang paling mendasar sequential search adalah kurang efisien yang kurang cepat untuk mencari suatu data dalam jumlah yang benar. Yang kedua, pencarian binary search. Binary search adalah suatu metode pencarian suatu data yang ada di dalam kumpulan data di mana data-data tersebut sudah berurut, karena proses pencarian tidak akan terjadi jika data-data yang berada di dalam kumpulan data tersebut tidak berurut. Dalam proses pencarian dengan metode ini, data akan dibagi menjadi dua bagian untuk setiap tahap pencariannya. Proses dari pencarian binary atau binary search. Pengambilan data dimulai dari data awal hingga data yang terakhir sesuai dengan jumlah data.
Kedua, pencarian data yang berada paling tengah dalam kumpulan data tersebut dengan menggunakan rumus posisi awal atau posisi akhir. Selanjutnya, data yang dicari akan dibandingkan dengan data yang paling tengah. Jika nilai data yang dicari lebih besar dari nilai data yang paling tengah, maka kumpulan data akan dibagi menjadi dua data yang berada di posisi paling tengah menjadi posisi awal pencarian data. Sebaliknya, jika data yang dicari lebih kecil dengan data yang berada di posisi tengah, maka kumpulan data tersebut dibagi menjadi dua bagian, di mana data yang berada di posisi tengah menjadi posisi akhir untuk pencarian data. Jika data yang dicari sama, berarti data sudah ketemu. Kelebihan dan kekurangan dari pencarian binar atau binary search. Efisien yang lebih cepat jika pencarian suatu nilai dalam jumlah data yang besar, karena data tersebut sudah diurutkan terlebih dahulu. Kekurangan binary search yang pertama adalah data harus diurutkan terlebih dahulu agar proses pencarian bisa berjalan dengan baik. Kekurangan kedua adalah algoritma binary search lebih rumit daripada sequential search. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu algoritma codingnya yang menggunakan aplikasi Dev C++. Selanjutnya kita akan buat programnya dulu yang menggunakan aplikasi C++. Inilah contoh program yang saya buat. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya atau outputnya. Inilah program yang saya buat. Selanjutnya kita akan melihat hasil atau outputnya. Data yang dicari itu kita masukkan 0, kita enter. Inilah outputnya, cari kiri dan data ditemukan. Selanjutnya kita akan menjelaskan algoritmanya. Yang pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n. Kedua, kemudian cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal atau posisi akhir 2. Ketiga, kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang
data yang dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Yang keempat, jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah tambah 1. Yang kelima, jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah kurang 1. Yang keenam, jika data sama berarti ketemu. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.